Puji Tuhan, shalom saudara. Kita ada di Rally Doa 10 malam. Kita mau sama-sama rasakan kasih kuasa curahan daripada Roh Kudus. Amin saudara. Amin, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mau terus lebih lagi rasakan Engkau Tuhan. Jamahan-Mu, kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami terpisah jarak dan waktu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Mari saudara kita sembah Dia. Kita agungkan Raja di atas segala Raja. Kita sembah Dia, mari angkat kedua tanganmu. Engkau mau bersujud, engkau mau sembah Dia, bersembah Dia. Engkau mau berbahasa roh, bahasalah roh. Dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tetap urapi dan jamah kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Di malam ini Tuhan, kami mau lebih lagi rasakan Engkau Tuhan. Rasakan kuasa-Mu, rasakan kasih-Mu, rasakan mukjizat Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib Yesus Tuhan. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau mulia, layak disembah, layak diagungkan, layak ditinggikan. Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau jamah kami Tuhan, Engkau jamah kami Yesus. Engkau lawan kami Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kami rasakan kasih-Mu. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin Yesus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Amin Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mari saudara dengan hatimu kita katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Yes, dalam nama Yesus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan yes Tuhan. Mari dengan kata-kata yang Engkau keluarkan dari mulut-Mu, biarlah itu sebuah pengakuan daripada Engkau buat Tuhan. Yes, amin Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Yes, mukjizat pasti terjadi Tuhan Yesus. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Amin Yesus. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mari kita angkat kedua tangan kita dan katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi. Yes, mukjizat pasti terjadi Tuhan. Yes, amin Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat pasti terjadi di tempat ini, di tempat kami, dimanapun kami berada. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus. Mari saudara kita sembah Dia, kita agungkan Raja di atas segala raja, kita tinggikan namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ramaya shekila pakara ramaya se ya ramaya shekila pakara ramaya shakirana. Dalam nama Yesus urapan turun, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Ya ramaya shekila pakara ramaya se ya ramaya shekila ramaya takila pakara ya ramaya shekila ramaya shakirana. Engkau Yesus, Yesus, Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib dan perkasa. Engkau Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu. Allah yang dahsyat Engkau, Allah yang besar Engkau Yesus. Kami bersyukur
kasih-Mu. Kami bersyukur buat mukjizat yang Kau berikan buat kami Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas Kami bersyukur kepadamu Yesus. Tak dapat kami balas kasih-Mu. Kasih-Mu terbesar Tuhan. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terjadi di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menolong kami mengerti akan kehendak-Mu, sehingga Roh-Mu tercurah ke atas setiap kami yang ada Tuhan. Inilah kerinduan kami di Rally Doa 10 malam di hari yang kedua. Engkau melakukan lawatan terhadap setiap jemaat-jemaat-Mu dan setiap kami yang ada. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang memakai hamba-Mu ini Tuhan, menjadi saluran berkat setiap telinga yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan, kalau kita ada pada malam hari ini di Rally Doa 10 malam di hari yang kedua. Sangat-sangat bersyukur kalau kita merindukan akan jamahan Roh Kudus-Nya, akan urapannya, akan kasih-Nya yang Tuhan sudah curahkan buat setiap kita. Tuhan memberikan Roh-Nya buat setiap kita, supaya kita dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup-hidup kita yang pada akhir zaman ini. Ya, banyak orang yang tahu, walaupun dia anak Tuhan, dia tahu bahwa Roh Kudus itu ada. Tapi mereka menganggap itu masa lalu. Roh Kudus itu hanya sebagian cerita dari hamba-hamba Tuhan atau jemaat yang lama. Tapi mereka tidak mau mengerti, mereka tidak mau menanggapi Roh Kudus itu secara serius. Mereka berjuang sendiri dalam hidupnya. Mereka memperjuangkan dirinya sendiri supaya menjadi orang yang baik, supaya menjadi orang yang benar, supaya menjadi orang yang diberkati, supaya menjadi orang yang berkenan. Tapi mereka lupa bahwa Roh Kudus-Nya itu sudah dicurahkan dan itu hak kita untuk kita menerimanya, untuk kita dapat disertai, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita lanjut, kita akan baca bagaimana Tuhan rindu, sangat-sangat rindu untuk setiap kita menerima kasih-Nya, menerima Roh Kudus itu. Kita akan buka di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 dan ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, kata Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, Roh Kudus itu akan datang dalam hidupmu. Ia akan menginsyafkan
menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Inilah firman Tuhan yang dikatakan Yesus ketika Yesus akan terangkat ke surga. Ketika Yesus akan meninggalkan dunia ini, mengatakan, jangan takut walaupun aku tidak ada di dunia secara fisik. Tapi Allah akan memberikan roh penghibur itu, roh yang akan menginsyafkan kita, roh yang akan memberikan pengetahuan kebenaran itu, dan roh yang akan mengingatkan kita tentang penghakiman. Inilah janji Tuhan buat setiap kita, buat setiap umat-umatnya yang merindukan. Tuhan mengatakan bukan 2000 tahun yang lalu dan itu sudah selesai. Tapi buat siapa saja yang percaya akan firman-Nya, percaya bahwa Roh Kudus itu akan menolong setiap kita, maka Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada kita. Supaya apa? Firman Tuhan mengatakan begini, supaya Roh Kudus ini bisa menginsyafkan kita akan dosa. Dan supaya Roh Kudus ini bisa menuntun kita dalam kebenaran. Dan Roh Kudus ini akan mengingatkan bahwa akan ada penghakiman untuk setiap kita. Roh Kudus yang heran akan memenuhi setiap kita, akan menolong setiap kita, akan membimbing kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, di mana engkau membutuhkan dan engkau memerlukan. Dia ada di sampingmu, Dia ada menolong engkau, Dia ada menyertai engkau. Puji Tuhan, kalau Yesus sendiri mengatakan kepada kita semua bahwa Roh Kudus itu, Roh Kudus yang lembut itu akan menolong setiap kita. Artinya Tuhan sendiri ingin supaya kehidupan kita ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang berbeda dengan yang dunia ini lakukan. Tuhan ingin setiap kita yang ada mempunyai Roh Kudus itu, dan hidup kita bisa diubahkan dan menjadi berkat dan menjadi orang yang beda dari dunia ini. Dunia yang penuh kebencian, dunia yang penuh keangkuhan, dunia yang penuh tipu muslihat, dunia yang penuh kejahatan akan berbeda dengan anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah kerinduan Tuhan. Kita akan baca di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan begini. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Inilah kerinduan Yesus, inilah kerinduan Allah kita. Ketika kita dipenuhi, kita bisa menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berkenan, menjadi orang yang sempurna di hadapan Allah. Jadi bagaimana tentang kehidupan kita? Ketika kita sudah rindu, sudah dipenuhi, Tuhan mengatakan begini, kalau di ayat yang sebelumnya tadi kita baca bersama-sama dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dosa. Jadi intinya begini. Roh Kudus yang lembut,
Roh Kudus yang baik itu akan mengingatkan kita akan segala tipu daya dosa, akan segala tipu daya dunia ini, supaya kita tidak benar di hadapan Allah. Tapi untung kita yang memiliki Roh Kudus, kita harus disiapkan terus oleh Roh Kudus. Jangan begini, jangan begitu, engkau tidak baik melakukan itu tidak berkenan kepada Allah. Roh Kudus selalu menginsiapkan kepada anak-anaknya yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi bagaimanakah kehidupan kita? Kita bisa berubah, kita bisa berkenan ke hadapan Allah enggak? Ya Tuhan, aku ingin supaya aku berkenan. Tapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa kehidupan manusia itu cenderung untuk terus dan terus melakukan dosa-dosa. Jadi bagaimana Tuhan, aku rindu untuk tetap diingatkan, diinsyafkan, dan aku mau berubah dalam kehidupanku dipenuhi dengan Roh Kudus ini. Tapi kehidupanku kadang-kadang bergumul dengan dosa yang berat. Kadang-kadang dipengaruhi dosa yang berat. Kadang-kadang dipengaruhi oleh hal-hal yang membuat aku terseret kembali oleh dosa. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak usah takut, tidak usah gentar. Ada satu perkara yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita. Ketika kita ada di dalam Dia, Tuhan percaya kalau engkau mau ikut jalannya, Tuhan tidak akan mempersulit hidup kita. Tuhan tidak akan menyusahkan hidup kita. Tuhan akan menolong kita. Apapun yang kita kerjakan itu tidak sulit kalau kita mau melakukan di dalam nama Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan begini. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 begini. Matius 11 ayat yang ke-29 dan 30 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Tuhan mengatakan begini, yuk ikut aku, yuk belajar kepadaku. Aku tidak akan meninggalkan, aku sudah memberikan kelengkapan kepadamu, dan aku tidak membiarkan sudah ada Roh Kudus, sudah. Tidak begitu, tapi Tuhan mengatakan, yuk kalau kamu mau tetap hidup di dalam aku punya satu cara. Yuk ikut aku. Aku punya kuk yang ringan, dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Aku sangat sabar terhadap engkau, untuk engkau dapat melakukan setiap kehendak Allah itu dengan baik. Katanya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Firman Tuhan mengatakan begitu. Jemaat Tuhan yang dikasihi, yang merindukan Roh Kudusnya selalu menginsyafkan engkau akan dosa, yang selalu menginsyafkan engkau tentang kebenaran, dan yang selalu mengingatkan engkau tentang keadilan yang Tuhan sudah berikan itu kepada engkau. Tuhan mengatakan, aku tidak sedang membiarkan, tapi aku sedang akan mengajari engkau bagaimana engkau selalu menang dalam setiap pergumulanmu, dalam setiap kecenderunganmu untuk terus melakukan dosa. Tapi kalau engkau mau belajar kepadaku, kata Tuhan, aku akan memberikan kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Satu ayat lagi yang akan yang menjadi rema dalam hidup saya akhir-akhir ini. Dikatakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 begini, dikatakan firman Tuhan. Jadi akhirnya, Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan begini, engkau tidak usah terlalu sibuk dengan bahasamu sendiri, dengan pemikiran kamu, dengan usahamu. Kalau engkau mau belajar kepadaku, hal yang pertama yang harus kau tahu, pikirkanlah
itu dahulu, tentang kebenaran, tentang hal yang mulia, tentang yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji, selalu itu pikirkan. Jangan kau pikirkan setahun sekali, tapi setiap waktu, setiap saat ketika engkau menghadapi pergumulan, kita pikirkan hal yang benar. Apakah kita akan melakukan hal yang benar? Enggak, kita pikirkan hal yang benar itu. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu, kita pikirkan bahwa kita ini adalah orang yang mulia, adalah orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Kita harus memikirkan bagaimana hidup kita adil. Bagaimana kita harus hidup suci. Biarlah kita selalu berpikir untuk selalu hidup manis. Dan semuanya itu bisa didengar dengan baik. Firman Tuhan mengatakan itu pikirkanlah. Karena itu pikiran Kristus. Karena itu yang dikehendaki Kristus. Kita menjadi bagiannya Kristus. Kita hanya memikirkan itu dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan tidak membuat kita mempersulit hidup kita. Kita tidak dipersulit oleh Tuhan untuk menjalani hidup ini. Tapi dengan kata lain, ketika setiap hidup kita, setiap tarikan nafas hidup kita, kita nyatakan bahwa hidup kita harus selalu benar. Bahwa tarikan nafas kita selalu memikirkan hidup kita ini mulia. Hidup kita ini adil. Hidup kita ini suci. Hidup kita ini manis dan sedap didengar. Dan menjadi orang yang bijaksana. Yang patut dipuji itu selalu dipikirkan. Dan selalu terus bergantung kepada Allah. Tuhan, aku nggak sanggup menghadapi masalahku. Aku tidak sanggup menghadapi dunia ini. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau pertolonganku. Aku tahu Tuhan, Engkau yang menolong aku. Pikulanku yang Engkau pasang tidak berat bagiku. Karena aku selalu memikirkan perkara-perkara yang benar. Aku selalu mau dituntun oleh Engkau untuk melakukan perkara-perkara yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis didengar, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu menjadi bagian hidup kami. Tuhan, Engkau tolong. Apakah itu tidak mampu kita lakukan? Kalau ada Yesus, kalau ada Roh Allah yang menyertai engkau, bukankah itu sedang menginsafkan kita akan dosa? Bukankah kita sedang ada di dalam kebenaran itu bersama-sama dengan Tuhan? Tuhan tidak akan mempersulit engkau dan saya. Tapi Tuhan sedang menolong engkau menjadi orang yang serupa. Menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Apakah kita mampu untuk melakukan itu semua? Tuhan punya satu jalan lagi. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keenam dikatakan begini. Filipi 4. Ayat yang keenam dikatakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan arti kata. Ketika kita sudah memikirkan itu. Ketika kita sudah memikirkan tentang kebenaran itu. Tentang kita hidup mulia. Tentang kita hidup adil, kita mau selalu dekat kepada Tuhan. Dan ketika kita semakin ditindih oleh beban yang berat, Tuhan memberikan satu kelegaan lagi. Di dalam Filipi 4 ayat ke-6. Yuk, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Tapi nyatakanlah itu dalam keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, percayalah Allah mengasihi kita. Hai jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Percayalah bahwa Allah itu sangat-sangat mengasihi kita. Bahwa Tuhan sudah menginsafkan kita akan dosa.
Dan Tuhan sudah menolong kita untuk selalu melakukan kebenaran. Dan yang terakhir, ketika kita diperhadapkan oleh penghakiman, janganlah kita takut dan gentar. Karena kita bukan orang-orang pesakitan. Tapi ketika firman Tuhan mengatakan, ketika kita diperhadapkan di dalam penghakiman, karena kita akan mendapatkan mahkota kehidupan itu. Karena kita sudah menuruti firman Tuhan. Karena kita sudah diinsyafkan oleh Tuhan akan dosa. Dan ketika kita belajar dan belajar terus tentang kebenaran, kita ada di dalam kebenarannya. Dan ketika kita menghadap penghakiman terakhir itu di dalam Tuhan, kita bukan menjadi orang yang pesakitan. Karena kita bukan orang pesakitan. Karena kita adalah orang-orang anak-anak Allah. Yang kita di dalam pengadilan itu akan dipanggil, "Hai Sabas anakku, masuklah dalam perhentianmu. Karena aku akan memberikan kepadamu upah yang kekal bagi hidupmu." Hai jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita pada malam hari ini tetap merindukan roh Allah itu. Mengurapi kita, menyertai kita, menolong memampukan kita untuk terus menjalani hidup kita di masa-masa yang akan datang. Sampai kita berjumpa kembali kepada Tuhan yang kita kasihi. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan saudara, kita mau sungguh hidup kita dikuasai. Hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan menjelaskan dengan begitu gamblang bagaimana kalau kuasa Roh Kudus itu ada dalam kita. Dahsyat, luar biasa. Mari kita hampiri Tuhan, kita datang kepada Dia. Ku buka hati, mari, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lagi menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Mari saudara yang ada di rumah, setiap kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biar rohnya melawat menjamah kita. Dia akan menginsafkan kita tentang kebenaran. Dia akan menginsafkan kita tentang dosa, tentang penghakiman. Saudara, minta Roh Kudus tinggal dalam kita. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menjadi altar-Mu, di altar-Mu. Sekali lagi di altar-Mu, kami menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah. Mari sembah Dia. Haleluya. Roh Kudus, jamah kami. Sang penghibur yang dijanjikan oleh Yesus itu ada di setiap kita. Ada di setiap kita. Dan biar roh penghibur itu mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib.
kekuatan baru dari Roh Kudus. Setiap saudara yang lemah, terima pengharapan baru dari Roh Kudus. Setiap saudara yang putus pengharapan, terima kembali penghiburan. Bagi setiap saudara yang sedang bersedih meratapi hidup ini, terima kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari saudara yang ada di rumah yang mau berlutut, silakan sudah berlutut. Oh, ambil sikap menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat tangan kananmu, bebaskan rohmu. Sembah Yesus. Roh Kudus yang ajaib, Roh Kudus yang hidup. Terima kasih Tuhan. Oh, ajaib Engkau, ajaib Engkau Tuhan. Oh, yang lemah dikuatkan. Oh, ada kemenangan demi kemenangan bagi saudara. Terima itu dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus ada di dalam engkau. Terima itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau baik. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi saya undang petugas doa syafaat. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami bersyafaat di hadapan-Mu untuk menyerahkan bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasih ini Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan untuk seluruh pimpinan kami Tuhan, pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, seluruh aparatur negara, seluruh lembaga-lembaga negara yang ada Tuhan. Pakai mereka, persatukan mereka Tuhan, sehati untuk bekerja seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk daerah-daerah bencana, banjir Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi penghibur bagi mereka Tuhan. Pemulihan boleh terjadi oleh karena kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan menopang seluruh petugas COVID-19 dari sejajaran dokter Tuhan, perawat ya Bapa, seluruh alat medis bahkan vaksin yang sudah berjalan menjadi alat untuk penyembuh Bapa di tengah bangsa ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau berdaulat, Engkau berkarya buat bangsa kami. Hujan pertobatan boleh terjadi buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini. Terlebih-lebih Tuhan gereja yang telah beralih fungsi ya Bapa. Mari Tuhan pulihkan Tuhan bait-Mu itu Tuhan. Menjadi bait yang kudus untuk tempat kami memuji Engkau ya Bapa. Kau memberkati seluruh gereja di tengah bangsa Indonesia ini. Gereja yang berdampak, gereja yang menjadi garam dan terang, gereja yang punya belas kasihan. Mari Bapa, Engkau menopang, Kau memberikan kekuatan seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh sinode-sinode yang ada, penginjilan di desa-desa, di kota-kota Tuhan.
pakai seluruh hamba-Mu ini dengan urapan dari Roh Kudus Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Pentakosta, terlebih-lebih Tuhan untuk pucuk pimpinan kami, sekjen dan anggota dewan, seluruh pendeta daerah dan resort Tuhan. Bahkan seluruh gembala-gembala sidang, berikan hikmat bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Memberkati seluruh pendeta-pendeta muda, guru Injil, sintua pembela sidang, seluruh wadah-wadah yang ada di seluruh gereja Pentakosta, bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami menopang seluruh keberadaan jemaat-Mu dan Engkau hadir untuk menemui mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan kami di gereja Antapani ini Tuhan. Kami melihat setiap perbuatan-Mu yang ajaib Bapa. Kami berserah sepenuhnya untuk melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Engkau telah punya rencana yang indah untuk setiap pelayanan kami di tempat ini. Engkau memberkati lingkungan gereja Antapani Tuhan. Tetangga kiri kanan muka belakang, bahkan seluruh Antapani ini ada dalam genggaman Tuhan. Keamanan boleh terus terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu yang berada di rumah saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini Tuhan, Roh Kudus melawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang sedih Tuhan dihiburkan Bapa, yang sakit disembuhkannya Tuhan, yang lemah dikuatkannya Bapa. Kami mengundang hadirat-Mu untuk menemui seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Lawat saat ini ya Bapa. Seluruh ekonomi, keuangan, pergumulan ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa syafaat kami. Biarlah hadirat-Mu dan kuasa-Mu yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau akhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, angkat tangan kita berdoa berkat Bapak Gembala. Diberkatilah pribadimu, keluargamu, pekerjaan tanganmu, apa yang kau kerjakan, mempermuliakan Tuhan dan kau jadi saluran berkat. Anak-anak muda diberkati sekolah, kuliahmu, pekerjaanmu, masa depanmu gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Perjalanan hidup saudara menjadi perjalanan hidup yang Tuhan pakai menjadi alat mendewasakan iman kita, sehingga kita boleh terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kasih karunia dari Allah Anak, anugerah dari Allah Bapa di surga, tuntunan persekutuan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan berjumpa lagi besok malam di jam yang sama. Dan saudara, ada sedikit pengumuman dari bendahara gereja. Saudara yang sudah menerima amplop persembahan khusus untuk ibadah hari Pentakosta, setiap keluarga satu. Dan untuk pemuda-pemudi yang sudah bekerja, juga untuk mendukung pembuatan kusen kaca di teras gereja lantai 2. Saudara boleh mengisinya atau mentransfer di nomor rekening bank yang ada di amplop persembahan khusus itu. Mari kita sama-sama bergairah untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.